Oh, kemudian dia belok ke kiri ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita pencet saja yang untuk ke kiri, kita telusuri ya. Maka yang ditanggung adalah dari kabel pos, kemudian posisi 2 dan kemudian baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi sahabat-sahabat sekalian, viewers di Ki Aden Arayan Channel. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat sekalian? Kita kembali lagi di channel di Ki Aden Arayan ya, channelnya mekanik handal seluruh Indonesia ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, kemarin kita sudah bahas ya terkait dengan pembacaan skematik dan juga ngurut kabelnya langsung ke unit. Nah, tapi di Caterpillar sahabat-sahabat sekalian. Nah, sekarang saya akan mengupas lagi ya skematik dan juga gimana ngurut kabel punya Komatsu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya untuk semua viewers di Ki Aden Arayan Channel dimanapun Anda berada. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, tak lupa saya menghimbau kembali ya kepada saudara-saudara saya yang khususnya beragama muslim ya, marilah kita tetap selalu jangan surut untuk mendoakan saudara-saudara kita ya, sesama muslim yang ada di Palestina dan Gaza ya, yang saat ini sedang berjuang, yang saat ini sedang menderita ya, sedang diserang, dikepung dan segala macamnya yang sangat-sangat menjadi ujian yang sangat besar buat mereka ya sahabat-sahabat sekalian. Mungkin kita di sini alhamdulillah damai ya di Indonesia, sedangkan di sana mereka tidak merasakan kedamaian sedikit pun ya sahabat-sahabat sekalian. Mungkin hanya doa dan zikir saja yang bisa menenangkan mereka. Kemudian bagi sahabat-sahabat sekalian yang baru pertama kali menonton di Ki Aden Arayan Channel ya, saya harapkan bisa langsung saja ya, jangan ragu-ragu untuk pencet tombol subscribe, jangan lupa di like dan share ke teman-teman yang lain ya. Dan juga jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan langsung saja chat di kolom komentar. Oke, langsung saja cekidot. Baik sahabat-sahabat sekalian, untuk wiring Komatsu ya. Nah, jadi pertama-tama kita harus memahami dulu simbol atau kode kabel yang tertera pada skematik untuk unit Komatsu ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, nah kita langsung saja ya. Jadi di wiring Komatsu ya, jadi ada beberapa yang perlu sahabat-sahabat sekalian semuanya ketahui ya, selain nomor kabelnya ya. Ya, jadi di sana setelah ada nomor kabel kemudian ada beberapa angka ya, biasanya ditandai dengan poin ya sahabat-sahabat sekalian. Contohnya seperti yang ada di layar yang saya tampilkan, yaitu 0.85. Nah, jadi 0.85 itu mengindikasikan dia adalah ukuran atau size dari wire atau kabel ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan lagi breakdown ke bawah ya. Kemudian selanjutnya ada biasanya di sana ada simbol huruf ya. Itu kalau dicontoh itu adalah L ya. Jadi L itu adalah warna kabel di aktualnya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi kalau di skematik Komatsu ini tidak seperti skematik punya Caterpillar ya. Kalau di Caterpillar itu kan dia kalau skematiknya dia penuh warna ya, karena mengelompokkan kabel di situ dibedakan warnanya. Nah, kalau di sini dia tidak hitam semua sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau yang biasa ngurut skematik Caterpillar mungkin agak bingung untuk yang Komatsu, tapi mari kita di sini sama-sama belajar ya untuk trik cara membacanya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini adalah warna ya sahabat-sahabat sekalian. Kalau L itu blue ya, beda dengan Caterpillar. Kalau blue atau biru itu dia simbolnya adalah BU. Nah, kalau di Komatsu itu L ya. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, dari beberapa kode angka yang menunjukkan ukuran daripada wiring itu bisa dibagi ke beberapa nih sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada 0,5 F, ada yang 0,5 aja ya. Nah, F di sini adalah
itu kepanjangan jadi fleksibel. Jadi kecenderungannya untuk kabel yang ada kode F-nya ya setelah ukuran kabel itu menunjukkan bahwasanya dia kabel yang lebih fleksibel sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian di sini ada 0,75 F ya, kemudian 0,85 ya, kemudian ada 1,25 F, kemudian ada 1,25 dan seterusnya. Nah, jadi bedanya apa dengan yang tidak ada F-nya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana. Nah, jadi ada perbedaan ya antara kode 0,5 F ya dengan 0,5. Nah, jadi 0,5 saja ya. Nah, itu perbedaannya adalah di jumlah serabut dan juga diameter serabut ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi serabut itu yang paling kecil itu ya sahabat-sahabat sekalian, susunan dari wiring atau kabel yang paling kecil. Nah, kalau yang 0,5 F ya, di sana ada 20 serabut sahabat-sahabat sekalian. Sedangkan diameter serabutnya itu ada 0,18 ya. Di sini yang pastinya adalah 0,18 mili ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian bedanya dengan yang 0,5 saja itu ada 7 serabut, tapi masing-masing serabutnya itu cukup besar ya, 0,32 mili. Makanya dia tidak fleksibel sahabat-sahabat sekalian karena serabutnya itu dia lebih besar dan lebih sedikit ya. Tentunya kalau suatu kawat itu lebih besar dan juga lilitannya lebih sedikit, yang pasti dia lebih kaku ya sahabat-sahabat sekalian. Beda dengan yang banyak lilitannya banyak tapi dia kecil kawatnya, jadi lebih fleksibel ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi dan di sini juga lengkap ya, ada yang 0,75 fleksibel dan 0,85 dan seterusnya. Di sini sudah lengkap dengan masing-masing jumlah serabut dan juga diameter serabutnya sahabat-sahabat sekalian. Dan kemudian seksional areanya ya itu 0,51 dan 0,56 ya, dan juga diameternya itu 1 mili sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, jadi di sini ada D besar dan D kecil ya. D besar itu adalah dia diameter bersama dengan isolatornya ya, atau bungkusnya. Kemudian yang D kecil itu adalah bagian wiringnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian di Komatsu ini ya, pada skematik itu ya, ada juga di situ kode atau tipe konektor sahabat-sahabat sekalian yang tentunya harapannya bisa dipahami oleh sahabat-sahabat sekalian yang punya unit Komatsu ya, terutama yang sering melakukan troubleshooting ya. Jadi untuk mengidentifikasi suatu konektor ya, dan nanti kita bisa mengetahui letaknya di mana di unitnya, kita harus memahami tipe-tipe konektor. Minimal itu tipe konektor yang sering ada ya sahabat-sahabat sekalian, atau yang kebanyakan ya mayoritas di unit Komatsu. Nah, diantaranya itu ada seri DT ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang untuk konektor DT ya, DT baik itu DT 2 pin maupun DT 3 pin, DT 4 pin itu cukup sering ada di unit Komatsu. Nah, jadi DT ini kalau di Komatsu ya diberi nama simbol DT itu sebenarnya sama sahabat-sahabat sekalian, yaitu konektor tipe DATS ya kalau di Caterpillar. Nah, kalau di Komatsu dia diberi simbol DT. Dan juga yang juga sering ada ya, yaitu konektor besar ya, yaitu tipe DRC ya sahabat-sahabat sekalian. Itu juga tipe DATS yang tipe banyak pin ya, itu bisa 24 pin, kemudian ada 40 pin, bahkan ada yang 50 pin ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi dua konektor itu yang cukup sering ada di unit Komatsu ya, atau tipe yang sering tercantum di skematik kita sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya mari kita coba untuk mengurut skematik unit Komatsu ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi di sini saya memberi contoh kita menggunakan skematik punyanya unit HD 785-7 Komatsu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa saja sih fitur yang ada di skematik Komatsu ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya. Jadi kalau yang kebetulan saya jabarkan ini ya, ini adalah tipe skematik electrical yang mana dia memiliki 3 halaman untuk outside kabin ya, skematik untuk outside kabin, dan juga 3 halaman untuk
inside kabin ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, sisanya untuk yang seperti VMS, kemudian ada ABS ya, kemudian ada ASR, itu dipisah-pisah sahabat-sahabat sekalian untuk memudahkan ya. Nah, jadi ketika kita ingin mencari suatu komponen di dalam skematik, maka harapannya kita mengetahui dulu nih dia itu di dalam kabin atau di luar kabin ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, akan tetapi sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya kalau teman-teman yang biasa troubleshooting dan di troubleshooting itu kita mendapatkan suatu error ya. Nah, di error kodenya Komatsu di prosedur troubleshootingnya itu sebenarnya terdapat simple skematik ya. Jadi hanya yang komponen elektrikal yang problem saja yang atau yang memungkinkan untuk terjadi masalah, itu yang ditampilkan ya sahabat-sahabat sekalian, seperti yang ada di layar. Nah, akan tetapi kita coba menggunakan skematik besar ya untuk agar kita itu lebih mahir ya dalam melaksanakan troubleshooting ya sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi ada 3 sesi ya. Untuk yang pertama di sini outside kabin dulu ya, atau di luar kabin untuk skematiknya. Nah, jadi sebenarnya dia itu bersambung aja sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang pertama itu yang halaman pertama, kemudian halaman kedua, halaman ketiga itu bersambung, berjejer sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau itu di print itu bisa nyambung sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang halaman 1, halaman 2, halaman 3 itu berjejer secara horizontal ya sahabat-sahabat sekalian. Itu lebih mudah lagi untuk mengurutnya. Nah, kita contoh saja ya sahabat-sahabat sekalian. Kita ingin mencari satu komponen elektrikal dan juga mencari alur wiringnya ya. Dan kita ingin mengetahui nih kemana saja wiring yang akan kita cari ini ya, baik di skematik maupun nanti di unitnya langsung ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, saya ingin memberikan satu contoh. Kita mau cari nih ya untuk wiring fill switch transmisi ya, yaitu di clutch H sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi fill switch untuk clutch H ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kita cari dulu ya di bagian yang outside kabin skematik ya. Nah, dia biasanya berkumpul untuk fill switch, kemudian ada solenoid ECMV ya. Di transmisi biasanya dia jadi satu ya sahabat-sahabat sekalian. Coba kita perbesar, kita cari yang untuk tipe PDF ya untuk skematiknya. Iya, kita perbesar saja. Nah, kemudian kita cari untuk yang fill switch clutch H ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita sudah mendapatkannya ya. Nah, di sini clutch H ini ada konektor ya. Setelah fill switch kita temukan konektor yaitu tipe DT ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, di sini DT 2 pin, tapi di sini hanya ada satu wiring saja karena untuk groundingnya itu langsung ke bodinya transmisi ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini di konektornya namanya adalah CN20 ya sahabat-sahabat sekalian. Kita urut saja ya sahabat-sahabat sekalian di pin 1 ya, jangan lupa kita catat ya. Langsung saja kita urut. Oh, kita menemukan satu konektor tipe HD ya sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi tipe HD ini adalah sama seperti DRC ya, yaitu 31 pin ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita lihat kode wiringnya apa ya di sini ya. Kita coba identifikasi sahabat-sahabat sekalian. Jadi menurut skematik ya, untuk fill switch clutch H itu nomor kabelnya adalah 429, kemudian ukuran kabelnya adalah 1.25F fleksibel ya, dan juga warnanya adalah Y, itu artinya yellow ya, atau kuning ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi warna kuning dia untuk aktual kabelnya ya. Nah, jangan lupa kita catat ya sahabat-sahabat sekalian ya di konektor TM3 ya. Jadi tipe HD ya sahabat-sahabat sekalian. Nomornya adalah 429, kemudian ukurannya 1.25F dan Y. Nah, kita jangan lupa kita catat. Dia di pin nomor 3 ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah dari sini kita urut kembali ya, dia itu lari kemana sih kabelnya ini ya. Caranya adalah kalau di
PDF ya sahabat-sahabat sekalian. Kita taruh saja kursornya di titik pinnya itu sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita geser pakai tanda kiri atau ke kanan yang ada di keyboardnya teman-teman ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini bisa dilakukan kalau untuk yang di PC atau laptop. Ya, kita geser sahabat-sahabat sekalian. Nah, kemudian ketemu konektor lagi ya. Nah, kebetulan di sana ada keterangannya ya. H-Fill Switch. Nah, sama nomornya 429 ya. Tapi ukurannya udah berubah sahabat-sahabat sekalian. Jadi 0,5 F. Tadi kan sebelumnya 1.25 F ya. Sekarang ukurannya dia lebih kecil sepertinya ini, yaitu 0,5 F. Yellow ya, tetap dia warna kuning. Dia masuk di pin nomor 12. Nah, kita catat dulu ya sahabat-sahabat sekalian, pin nomor 12. Nah, kemudian ini di konektor mana? Ternyata dia di konektor J05. Nah, ini harus kita catat ya sahabat-sahabat sekalian, karena ini nampaknya dia akan masuk ke inside kabin nih sahabat-sahabat sekalian. Kemudian tipenya adalah DRC16 ya sahabat-sahabat sekalian. Untuk konektornya dia 70 pin ya. Ini konektor besar ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, setelah dari sini kita kemudian mencari kemana sih konektor J05 ini ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, kita langsung saja telusuri. Nah, ternyata dia masuk ke elektrik circuit diagram untuk inside kabin yang halaman 3 sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana ya. Oh, ternyata dia masuk di dekat use. Kemudian nah, ini ada J05 ya. Ada konektor J05 yang sudah kita temukan tadi di outside kabin halaman 1 ya. Tembusnya dia di halaman 3 untuk yang inside kabin sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, kita cari sahabat-sahabat sekalian tadi itu di konektor nomor 17 ya. Mana ini nomor? Nah, ini H-Fill Switch ya. Nomornya adalah 429 ya. Tadi 0,5 fleksibel, warna yellow. Nah, kemudian kita telusuri saja dia kemana ya sahabat-sahabat sekalian. Dia naik ke atas. Kita taruh kursor mouse kita ini ya di tepat junctionnya ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi pertemuan beberapa wiring ya, jadi kumpulan kabel jadi satu harness ya. Kita telusuri ke atas ya sahabat-sahabat sekalian. Oh, kemudian dia belok ke kiri ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kita pencet saja yang untuk ke kiri, kita telusuri ya sahabat-sahabat sekalian. Tanda panah kiri, ternyata dia masuk ke halaman lain sahabat-sahabat sekalian. Ini halaman kedua artinya, karena dia kan ke kiri berarti halaman ketiga ini paling kanan ya. Jadi dia ini ke kirinya yaitu halaman 2. Halaman 2 yang nomor 99 ya sahabat-sahabat sekalian. Ini adalah halaman 2. Ya, kemudian kita cari yang nomor 99. Nah, kita taruh di nomor 99 ya, sambungan dari yang tadi untuk kursor mouse kita. Dan kita pencet kiri lagi sampai kemanakah dia. Oh, ternyata dia ke bawah sahabat-sahabat sekalian ya. Kita paskan lagi untuk titiknya. Dia belok ke bawah. Oh, dia ke bawah lagi. Nah, ternyata kita menemukan satu ECM. Ini ECM apa ini sahabat-sahabat sekalian? Oh, ternyata transmisi controller ya. Coba kita cari ada nggak fill switch H ya di controller ECM ini untuk pinnya. Nah, ternyata dia masuk di ATC3 sahabat-sahabat sekalian ya. Untuk konektornya ya tipe DRC ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, di sini dia masuk di pin nomor 30 ya. Kita sudah ketemu ya sahabat-sahabat sekalian. Jangan lupa kita catat di coret-coretan kita ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita udah dapat catatannya ini ya. Nah, di kesempatan berikutnya ya, di video berikutnya kita akan menelusuri langsung ke unitnya ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Kita kembali lagi di next video untuk menelusuri wiring di unitnya langsung ya sahabat-sahabat sekalian. Baik, jangan lupa kepada rekan-rekan sekalian ya, kita mohon untuk selalu mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan Gaza. Semoga mereka selalu diberikan ketabahan ya, dan akan diberikan kemenangan ya, dan kedamaian sahabat-sahabat sekalian. Baik, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya channel Diki dan Narayan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.